Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai manusia tidak luput dari setiap tantangan, persoalan, permasalahan di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan senantiasa ajarkan kepada kita bahwa kita adalah umat-umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tahu bahwa kita adalah umat-umat yang berkemenangan, maka biarlah kita di dalam menghadapi setiap persoalan, masalah, tantangan di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki satu sikap yang benar sehingga kita benar-benar menjadi umat yang berkemenangan, bukan lagi menjadi umat-umat yang kalah atau menjadi pecundang. Pada saat pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita harus mengembangkan sikap hidup yang benar, yaitu kita harus tetap senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Tuhan atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, maka yang menjadi penyebab utama kenapa mereka gagal, ya sebagian besar itu gagal untuk masuk ke tanah perjanjian. Kuncinya adalah ketika mereka menjalani perjalanan itu, maka mereka bukan mengucap syukur dengan penyertaan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, melainkan mereka selalu bersungut-sungut ketika mereka menghadapi tantangan, ketika mereka menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau belajar kenapa kita harus senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, baik hal yang baik maupun hal yang mungkin tidak baik, tidak sesuai dengan pengharapan kita. Ada beberapa hal kenapa seseorang itu sulit untuk mengucap syukur. Yang pertama, karena mereka terlalu fokus terhadap masalah yang mereka hadapi, tantangan yang mereka hadapi, sehingga mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan yang telah mereka alami selama perjalanan kehidupan mereka ini. Demikian juga di dalam kehidupan kita, mari jangan sampai kita terlalu fokus terhadap masalah yang kita hadapi, tetapi tetap senantiasa kita melihat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Hal yang kedua seringkali yang membuat orang sulit mengucap syukur adalah mereka senantiasa membandingkan diri mereka dengan keadaan orang lain. Ini juga seringkali membuat orang kenapa susah untuk bersyukur, karena mereka hanya melihat kekurangan, mereka hanya melihat kelemahan-kelemahan yang mereka miliki, tanpa mereka melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk menopang kehidupan kita, untuk memberi kekuatan bagi kita. Itu yang mereka tidak lihat. Mereka hanya membandingkan diri mereka dengan keberhasilan orang lain, dengan orang-orang yang mungkin lebih daripada mereka ini. Biarlah pada saat pagi hari ini kita selalu bersyukur, karena apa yang kita miliki, apa yang kita punya itu semuanya oleh karena anugerah kebaikan Tuhan. Yang ketiga, mereka memiliki sikap yang senantiasa punya pikiran-pikiran yang negatif. Mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Mereka tidak bisa melihat kebaikan yang mereka telah terima dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi itu seringkali membuat mereka menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Nah, ini kadang yang membuat orang susah untuk bisa mengucap syukur. Kadangkala juga trauma atau kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi membuat seseorang itu bisa sulit untuk mengucap syukur, karena seringkali mereka melihat bahwa apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, mereka menghadapi pengalaman-pengalaman yang pahit dalam kehidupan mereka, pengalaman-pengalaman yang buruk. Sehingga ketika benar-benar mereka menghadapi lagi hal itu, mereka seringkali menyalahkan, wah aku memang dulu seperti itu. Ya, mereka tidak bisa melihat bagaimana pengalaman yang lalu Tuhan sudah tolong. Ya, sehingga ketika mereka hadapi hal yang sama, seringkali mereka kembali terpuruk dengan pengalaman-pengalaman yang pernah mereka lalui. Mari biarlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan adalah Tuhan yang tetap setia, Tuhan yang tetap senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga kita boleh tetap senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk kita bisa terus mengembangkan sikap mengucap syukur ini, yang pertama kita harus tetap percaya terhadap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya di dalam Mazmur 136 ayat yang pertama dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih setia Tuhan itu dikatakan untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak terbatas oleh keadaan, oleh waktu. Nah, ini yang menjadi dasar untuk kita tetap bisa mengucap syukur, karena kasih setia Tuhan itu tetap senantiasa limpah di dalam kehidupan kita. Demikian juga hal yang kedua, kita harus tetap percaya terhadap setiap rencana, rancangan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa rencana Tuhan atas kehidupan kita itu untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk mendatangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bahkan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa Allah itu turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan rencana daripada Tuhan. Nah, ini yang menjadikan kita boleh tetap senantiasa mengucap syukur, karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik atas kehidupan kita. Dan demikian juga ketika kita mau mengucap syukur, maka dasar yang ketiga adalah kita harus percaya bahwa kita itu hidup karena iman, bukan karena melihat. Seseorang bisa menjadi orang yang bersungut-sungut, menjadi orang yang kecewa terhadap Tuhan, karena sekali lagi mereka hanya melihat kenyataan, hanya melihat fakta yang mereka hadapi itu tidak sesuai dengan pengharapan mereka. Tetapi kita bersyukur bahwa kita adalah umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidup oleh karena iman. Ketika iman bekerja di dalam hidup kita, maka apapun keadaan yang kita hadapi, maka iman itu akan mengalahkan segalanya, dan kita boleh menjadi umat-umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita berdoa, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini Tuhan, oleh karena kasih, kebaikan, anugerah Tuhan kami boleh ada, sehingga apapun keadaan hidup kami, situasi yang kami hadapi, kami boleh tetap senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di balik ucapan syukur itu ada kuasa Allah yang tetap senantiasa menopang kehidupan kami, yang menjadi penolong di dalam kami, sehingga kami bisa melampaui melalui setiap tantangan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami doakan umat-umat Tuhan yang saat ini mungkin mereka sedang menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh tetap memiliki iman, rasa ucapan syukur kepada Tuhan, karena hanya itu yang menjadi dasar kehidupan kami umat-umat Tuhan yang percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan kami, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami, sehingga di dalam setiap langkah kehidupan kami ada Tuhan yang menyertai, dan ada Tuhan yang selalu menopang dan menolong kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Biarlah kami menerima hari ini, hari yang baik, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.